turun cangkok, saya tanam polybag. Setelah subur saya masukkan ground begitu saja di sini. Tanpa saya program akar, tanpa saya pecah batang. Program akar kenapa bisa seperti ini? Akar tunjangnya sudah ada yang turun, semuanya menyamping. Saya cangkok di bawah sini ya. Itu saya timbun. Setelah akar keluar banyak, bawahnya saya potong, saya buang. Halo teman-teman bonsai dimanapun Anda berada, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat bonsai, sebelumnya saya mau sedikit berbagi ya untuk bahan program akar kimeng, bagaimana cara membuat anak cabang akar yang benar, khususnya untuk para pemula yang suka program akar. Saya mau menunjukkan bahan bonsai kimeng saya yang sudah berumur 2 tahun 3 bulan ya, yang dulu dari cangkokan saya tanam polybag, kemudian setelah subur saya pindah ke ground begitu saja, tidak saya program sama sekali karena dulu pertama kali untuk program akar saya belum banyak belajar dari teman-teman sekitar. Oke, saya mau tunjukkan bahan kimengnya seperti apa yang saya mau bikin anak cabang akar. Ada tips langkah-langkah bagaimana yang saya mau kerjakan, dan ada contohnya untuk program akar yang saya mau bikin video ini untuk rekan-rekan. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat ya bagi kita semua. Kita sama-sama belajar, saling berbagi ya. Oke, kita langsung saja lihat bahannya seperti apa ya. Kita menuju ke bahannya. Ini saya mau tunjukkan, ini saya bikin anak cabang akar 1-2 ya, satu akar dominan saya potong jadi anak cabang akar 2. Ini juga sudah punya anak cabang akar, dan seterusnya semuanya ini sudah ada. Nah, ini ada tipsnya, triknya bagaimana agar cepat untuk bikin anak cabang akar seperti ini. Nah, tip-tipnya ini kita langsung saja ya melihat bahannya langsung seperti apa bahannya, dan ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan, jangan sampai salah ya. Soalnya kalau emang agak lama sedikit ya untuk bahan program cara bikinnya, karena untuk bahan bonsai sendiri kita tidak bisa instan ya. Oke, kita langsung untuk lihat bahannya seperti apa ya. Oke, ini bahannya rekan-rekan, ini umur 2 tahun lebih sedikit ya, 2 tahun 2 bulan 3 bulan. Ini dulu dari cangkokan sebesar ini, besar sekian. Coba kita lihat dulu ya bahan kelilingnya seperti apa. Ini tunggal ya, tidak ada yang tempel-tempel, kakinya ori, tidak ada gabungan sama sekali. Oke, ini dulu dari turun cangkok sekian, umur 2 tahun 3 bulan saya tanam polybag, kemudian saya masukkan, setelah subur saya masukkan ground begitu saja tanpa saya program akar, tanpa saya pecah batang, tanpa ada apapun. Pokoknya turun cangkok saya tanam polybag, setelah subur saya masukkan ground begitu saja di sini. Nah, untuk program akar kenapa bisa seperti ini? Akar tunjangnya sudah ada yang turun, semuanya menyamping. Ini setelah saya tanam di ground, setelah subur saya cangkok di bawah sini ya. Saya cangkok di bawah sini seperti cangkok biasa, kemudian saya kasih plastik, kemudian setelah itu saya timbun. Setelah akar keluar banyak, bawahnya saya potong, saya buang, jadi mengeluarkan akar baru. Jadi agak lama sedikit tapi hasilnya cukup lumayan. Lah, ini saya mau memberi tip untuk rekan-rekan. Mau saya potong, saya
bikin anak cabang akar seperti pada contoh yang tadi sudah saya kasih lihat untuk teman-teman semua seperti apa langkah-langkahnya. Dan untuk program yang dari polybag masuk ground kemudian saya cangkok bawah untuk mengeluarkan akar baru, ada di video-video saya sebelumnya, nanti di bawah deskripsi ada ya caranya bagaimana untuk tip ini. Agak lama sedikit ya untuk bahan bonsai, soalnya juga untuk bonsai juga tidak bisa instan ya, mau hasil yang maksimal tetap kita pakai waktu yang agak lumayan lama. Nanti ada ya untuk program ini, dari turun cangkok masuk polybag kemudian ditanam ke ground begitu saja tanpa pecah tanpa apa. Setelah subur di cangkok di bawah sini kemudian mengeluarkan akar baru. Nanti video saya ada di bawah deskripsi ya, untuk cara sebelum ini seperti ini ada nanti videonya contohnya. Oke, kita langsung saja ya untuk tip-tip ini agar cepat mengeluarkan anak cabang akar yang kita inginkan. Oke, kita langsung saja untuk mengerjakannya. Teman bonsai, untuk membuka pori-pori kita sikat ya. Saya pakai sikatnya sikat enggak kawat ya, ini sikat halus saja. Kalau yang kawat kan yang begini juga ada, ini saya pakainya halus biar tidak lukanya tidak melukai kulit. Ini kita lakukan untuk penyikatan dulu ya, usahakan sampai atas ya untuk penyikatan seluruh akar batang kita sikat semua sampai yang bersih. Nah, untuk tahap berikutnya kita tadi kita sikat ya, kemudian kita siram dulu pakai air untuk membersihkan bekas debu-debu tadi sambil disikat pakai sikat yang halus saja ya. Ini tadi agak kasar sikatnya, ini pakai saya sikat untuk cuci ya, sikat cuci untuk membersihkan bekas debu-debu tadi yang masih menempel pada batang pohon ini ya, terutama yang di akar ya, karena akar kan saya tes biar pori-porinya kebuka, karena ini bekas luka jadi banyak jamur-jamur yang menempel. Ini akan mengganggu untuk penumbuhan anak cabang akar yang kita inginkan ya. Ini nanti cepat sekali ya, mungkin 1 bulan nggak nyampe. Kalau kita potong sekian mungkin akan cepat untuk mengeluarkan anak cabang akar. Oke sedulur bonsai, ini sudah saya bersihkan semua ya. Usahakan nyampe bersih banget ya, nyampe di dalam sini. Nah ini sudah saya bersihkan. Kemudian kita untuk tahap berikutnya kita lakukan penimbunan. Nah, penimbunannya untuk nanti seperti apa, seberapa, dan fungsi untuk penimbunan dari akar ini, fungsinya nanti seperti apa akan saya jelaskan. Ini kenapa dulu setelah saya program seleksi akar ini saya bikin terbuka begini. Ini untuk pembesaran akar ya, pembesaran akar kalau dibuka los kena angin dia akan cepat untuk pembesarannya. Ini dulu kecil ya, sekian paling terlambat, makanya ini paling kecil sendiri. Mungkin nanti tahap pemotongannya mungkin ini terakhir, karena yang lain mungkin ya ada yang belum besar ya, begitu besar nanti bertahap kita pilih akar yang paling dominan besar kita potong untuk bikin anak cabang akar. Ini saya biarkan terbuka gini karena kalau terkena angin langsung akar akan cepat untuk pembesarannya. Nah ini nanti mungkin saya timbun sekian, saya kasih ring karpet sekian, kemudian kita timbun. Intinya nanti kalau kita timbun segini, ini sudah kita bersihkan, udah pori-porinya terbuka, nanti dia akan tumbuh akar biasanya. Nah kalaupun toh belum tumbuh akar kecil, dia pasti udah ada tanda-tanda untuk mengeluarkan akar, baru kita potong nanti cepat ya untuk kita mengeluarkan anak cabang akar ya. Sambil kita menunggu bahan yang kita bersihkan ini kering, dan untuk pemotongan akar kita juga perlu perhatikan untuk atas juga ya. Atas kita kalau bikin program
kita tetap perlu perhatikan untuk kesuburan, untuk tidak terkena hama. Baru kita tahap potong atau program yang lain, kita perlu perhatikan untuk atas kesuburan, tidak terkena hama. Ini kita berani untuk mengerjakan bawah. Dan satu lagi, untuk daun muda seperti ini kita belum berani ya. Jangan sekali-sekali program akar bahan bonsai apapun itu atas daun mudanya banyak. Ini enggak berani ya untuk pemotongan akar bawah, saya enggak berani. Kita nunggu stuck dulu. Ini daun mudanya masih banyak, kita nunggu stuck minimal daun mudanya bisa 5% ya. Nah, saya seperti ini, seperti contoh ini daunnya udah stuck, akar mudanya di bawah berarti cuman sedikit, sudah stuck tua semua. Ini berani. Yang penting daun mudanya jangan terlalu seperti ini ngebyuk banget ya. Terlalu banyak daun muda berarti cari nutrisi di bawahnya masih enak-enaknya cari nutrisi di bawah. Nah, nanti kita tunggu sambil menunggu penimbunan yang tadi buat modal awal bintik-bintik keluar akar sedang di atas. Nanti pas mungkin dia pas stuck-stucknya daun, pas jadi tua-tuanya semua, kita tinggal siap untuk pemotongan di bawah. Teman bonsai, ini sudah kering ya. Ini saya kasih ring dan kemudian akan saya lakukan penimbunan. Ingat, untuk penimbunan mungkin agak sedikit ke atas sini ya. Dan untuk media kita pakai media yang bagus. Kita medianya pakai saya yang sudah sebelumnya saya untuk program yang lain. Ini medianya saya pakai sekam yang sudah lapuk atau sekam bakar kalau yang bagus, tapi saya sederhana pakai sekam yang lapuk yang sudah lama tertimbun, jangan sekam baru ya. Kemudian pasir lagu kali, terus pasir malang yang halus. Oke, kita coba untuk lakukan penimbunan. Nah, oke teman-teman bonsai, ini selesai ya untuk penimbunan. Saya timbun agak atas ya, tertutup semua untuk akarnya. Ini sekian. Nah, ini nanti mungkin 1 bulan atau 15 hari mungkin saya siap berani potong, sambil menunggu daun muda di atasnya stuck ya, jadi tua semua, baru saya potong. Oke, ini nanti pemotongan juga perlu kita perhatikan untuk akar yang dominan dulu, yang besar dulu, yang kecil kita tinggalkan biar nanti mengejar dominan yang pembesaran akar ya. Oke teman bonsai, ini tadi sedikit tip masukan untuk teman-teman semua yang suka program akar bahan bonsai, limeng ataupun jenis yang lainnya. Sebenarnya sama ya untuk program-program, tip triknya bagaimana, tahap-tahapannya. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong kiranya cukup sekian dulu. Nantikan di video part kedua berikutnya untuk tahap potong bikin anak cabang akar yang bahan ini. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong kiranya cukup sekian dulu. Ini tadi sedikit masukan, kita tetap belajar bersama. Dari kami di channel Bonsai Gembong kiranya cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.